Perkenalkan, nama saya Andreas B. Sihaan, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan, kelas Teknik Elektro A 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek rutin saya dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller yang diampu oleh dosen kami, Bapak Eka Dodi Suryanto, SPDMT. Pada proyek rutin kali ini, yang memiliki judul simulasi siklus fence decode execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih siklus fence decode execute ini. Jadi sederhananya ialah eh, fence decode execute ini urutan dasar yang dilakukan CPU untuk menjalankan suatu instruksi. Jadi fence itu ibaratkan untuk mengambil instruksi dari memori, decode itu menerjemahkan apa maksudnya, apa tujuannya, dan execute itu untuk menjalankan operasi yang diminta. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama ialah menjelaskan konsep siklus instruksi fetch, decode, dan execute. Kedua, mengimplementasikan program interpreter sederhana pada Arduino yang menirukan siklus instruksi. Yang ketiga ialah mengamati peran program counter atau PC, memori instruksi, dan register kerja atau akumulator. Dan yang terakhir, yang keempat, menganalisis hasil eksekusi instruksi melalui LED dan serial monitor. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ialah Arduino Uno, satu Arduino Uno, satu kabel USB, 4 LED warna apa saja, dan 4 resistor 220 ohm, breadboard dan jumper wireless, satu push button, dan resistor pull down 10.000 kilo ohm. PC dengan Arduino IDE terinstall, kabel atau power supply jika tidak menggunakan USB. Nah, di sini diberikan konsep singkat yang dipelajari seperti yang sudah saya katakan. Program counter atau PC itu merupakan indeks alamat instruksi. Selanjutnya di memori di instruksi. Fetch itu membaca instruksi, decode itu mengartikan, execute itu menjalankan. Akumulator atau register kerja itu merupakan alat untuk menyimpan nilai sementara hasil operasi. Nah, di sini diberikan langkah-langkah atau prosedur eksperimen. Yang pertama itu pasang Arduino, yang kedua itu rangkai 4 LED, yang ketiga pasang push button, keempat buka Arduino, lalu buat sketch barunya. Yang kelima itu salin kode, yang kemudian itu dimasukkan ke IDE, dikompil lalu diupload ke Uno-nya. Ketujuh, jalankan program, dan ke-8 kita mengamati apa yang akan terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaiannya, di sini saya menggunakan software Walkwi untuk mensimulasikannya terlebih dahulu. Bagaimana programnya dan bagaimana bentuk rangkaiannya. Di sini sebelum saya menjelaskan programnya, di sini dapat kita lihat rangkaian yang sudah saya rangkai, di mana saya memiliki 4 output, yaitu 4 LED dengan warna merah, kuning, biru, dan hijau, di mana masing-masing kaki positif dari LED ini terhubung, yang positifnya terhubung ke resistor 220 ohm. Kemudian disambung lagi masuk ke pin unonya dari D2 sampai dengan D5. Kemudian kaki negatifnya itu saya jumper ke GND dari breadboardnya. Selanjutnya resistor 10 ohmnya itu saya sambungkan ke GND breadboardnya, kemudian masuk ke kaki-kaki push button. Dari inputnya itu saya ambil dari 5 volt masuk ke breadboard, kemudian dari breadboard masuk ke pin D6. Nah, di sini resistor
10K ohm ini berfungsi sebagai pemicu sinyal agar eh, in, agar input yang dimasukkan ke push button ini dapat membaca sinyal apa saja yang kita masukkan dari Uno ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program yang telah saya cantumkan di sini. Nah, di sini kita deklarasikan dulu LED dan push buttonnya sebagai inputnya, di mana sudah saya jelaskan tadi kita menggunakan 4 LED. Nah, masing-masing LED itu kita masukkan ke Unonya melalui D2, D3, D4, dan D5. Dan untuk push buttonnya kita masukkan ke D6. Nah, kemudian untuk step modenya, nah di sini eh, dapat kita lihat komentarnya. Kalau misalnya dia true, maka dia akan step by step pakai tombol. Maka jikalau kita tekan tombol push buttonnya secara terus menerus, maka dia akan berjalan eh, step by step atau satu-satu. Maka tetapi jikalau false, maka dia akan eh, berhenti atau berjalan otomatis. Selanjutnya untuk programnya. Di sini saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu yang akan dieksekusi atau dijalankan oleh CPU. Di mana diawali dengan konsep umumnya, instruksi program disimpan dalam bentuk array. Setiap elemen adalah 1 byte atau 8 bit yang dibagi menjadi 2 bagian. 4 bit atas yang disebut opcode atau menentukan jenis operasi, dan 4 bit bawah yang disebut dengan operan atau angka atau data yang dipakai di instruksi. Nah, di sini dapat kita lihat 0 kali 11, 0 kali 40, 0 kali 21, dan 0 kali 51. Di mana 0 kali 11 ini merupakan load IMM, di mana tujuannya itu untuk memasukkan nilai ke ACC. Kemudian 0,0 kali 21 ini merupakan ADD IMM, di mana tujuannya untuk mengoperasikan atau menjumlahkan operan ke ACC. 0 kali 40 ini itu merupakan out untuk menampilkan nilai ACC ke LED dan serial. Dan yang terakhir 0 kali 51 ini merupakan JMP atau lompat ke alamat tertentu. Maka dapat disimpulkan, pertama ACC diisi dengan angka 1, lalu ditampilkan ke LED. Setelah itu ACC ditambah 1 menjadi 2. Program kemudian melompat kembali ke instruksi out, sehingga nilai ACC ditampilkan lagi, lalu ditambah lagi, dan seterusnya. Karena ACC hanya sampai 4 bit, maka nilainya naik dari 1, 2, 3 sampai dengan 15, lalu kembali ke 0. Nah, di sini kita lihat terdapat halted. Nah, halted ini berfungsi untuk memastikan apakah CPU sudah berhenti atau tidak. Selanjutnya kita masuk untuk flight setupnya. Gimana dapat kita lihat serial begins itu berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate 9600. Maka yang terjadi, Arduino bisa mengirim teks ke komputer atau ditampilkan di serial monitor. Jadi nanti kita bisa melihat setiap instruksi yang jalan lewat teks. Selanjutnya for INT ini itu berfungsi untuk mengatur pin 2, 3, 4, dan 5 itu sebagai outputnya.
Sehingga pin ini bisa dipakai untuk menyalakan LED. Nah, kenapa kita hanya bisa menggunakan 4 LED? Karena akumulator atau ACC itu hanya 4 bit saja. Jadi, satu LED itu sama dengan 1 bit. Selanjutnya, pin mode di sini berfungsi untuk mengatur pin 6 sebagai inputnya. Sehingga Arduino bisa membaca tombol yang kita tekan. Nah, serial print ini berfungsi untuk menampilkan teks awal di serial monitor. Jadi kita tahu bahwa simulasi CPU sudah siap berjalan. Begitupun dengan serial print di bawahnya. Kemudian show ACC ini itu menjalankan fungsi untuk menampilkan nilai awal ACC sehingga ACC ditampilkan di serial monitor. Dan yang kedua, LED menyala sesuai dengan isi ACC. Selanjutnya kita masuk untuk void loop, di mana disinilah proses utama CPU berjalan, yaitu fetch, decode, dan execute. Yang pertama, kita masuk ke fetch-nya dulu. Di sini dapat kita lihat if. Yang pertama, kita lihat if halted-nya dulu. Jikalau sudah halted sama dengan true, maka program itu tidak lanjut lagi, sehingga CPU-nya akan berhenti total. If PC sama dengan proc size itu berfungsi untuk kalau PC atau program counternya itu lebih besar dari jumlah instruksi, maka program akan berhenti atau stop. Sehingga mencegah CPU membaca data di luar memorinya. Di sini dapat kita lihat program fetch yang utama. Di sini fungsinya ialah untuk mengambil instruksi dari memori di alamat PC. Kemudian kita pisahkan sesuai yang sudah saya jelaskan, upcode dan operan. Upcode itu 4 bit atas atau jenis perintah, dan operan itu 4 bit bawah yang berisi data atau nilai. Maka yang akan terjadi instruksi siap untuk di decode. Kita masuk untuk bagian decode dan execute-nya. Di sini teman-teman dapat lihat dari 49 sampai dengan sampai dengan 90. Disinilah eh, terjadi pengeksekusiannya. Dapat teman-teman lihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk untuk kontrol step by step-nya. Di mana di sini kita lihat if step mode itu kalau step mode sama dengan true, maka CPU hanya jalan kalau tombol ditekan. Kalau step mode sama dengan false, itu CPU jalan otomatis dengan delay 700 milisecond. Karena di sini kita lihat ada delay sama dengan 700, maka delaynya itu 700 milisecond. Ya, dengan ini kita bebas pilih nih mau jalan manual atau dibuat dengan otomatis. Dan yang terakhir untuk show ACC-nya, ini kita dapat mencetak nilai ACC di serial monitor dan menyalakan LED sesuai dengan nilai ACC atau bit ke 0 sampai dengan ke 3. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari program yang saya buat. Nah, kita lanjut untuk
menjalankan program di rangkaian yang telah saya rangkai ini. Oke, kita lanjut untuk menjalankan programnya. Nah, di sini saya menggunakan tabel kode biner untuk memastikan apakah program saya berjalan dengan baik atau tidak. Langsung saja kita coba. Nah, di sini dapat kita lihat untuk kondisi awalnya di mana semua lampu LED itu mati. Sesuai dengan kode binernya, di mana 0000 itu eh, tidak ada yang nyala. Jikalau kita tekan tombol push buttonnya, nah maka lampu hijau ini akan nyala. Berarti 0001, maka hasilnya 1. Sesuai dengan kode binernya. 0001 sama dengan 1. Jikalau kita tekan lagi, nah, lampu LED yang warna hijau mati, tapi lampu LED yang birunya menyala. Maka 0010. Itu sesuai dengan kode binernya, di mana 0010 itu sama dengan 2. Begitupun kalau kita tekan sekali lagi. Nah, lampu merah, kuning itu mati, dan biru hijau itu menyala. Maka kode binernya 0011. Itu untuk yang ketiga, sesuai dengan tabelnya itu 0011 itu sama dengan 3. Begitulah selanjutnya sampai dengan 15 kali. Maka dapat kita amati dari sinyalnya. Nah, dapat kita lihat bentuk sinyal itu berubah-ubah. Semakin tinggi dan kembali lagi atau drastis turun ke bawah. Itu sesuai dengan kode biner yang sudah saya tampilkan tadi sebelumnya, di mana ada 15 kode biner. Maka sinyalnya akan naik sampai dengan 15 kali sesuai dengan tombol yang kita tekan, dan kemudian akan turun lagi ke bawah atau kembali lagi ke 0 jikalau sudah mencapai 15 kali. Nah, dapat teman-teman lihat seperti ini. Nah, mungkin kita akan praktikkan bahwa di sini sudah mencapai titik tertinggi, berarti sudah dipastikan sudah sampai 15 kali. Kita akan mulai lagi dari 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dapat teman-teman lihat seperti ini. Oke, nanti saya akan menampilkan bagaimana rangkaian saya yang telah saya rangkai di praktik langsung. Baiklah, di sini saya sudah merangkai di Arduino dan breadboard langsung. Nah, di sini dapat kita lihat kita menggunakan 4 buah LED sebagai outputnya. Masing-masing itu terhubung ke pin D2 sampai dengan D5, di mana masing-masing itu arusnya diambil dari kaki positifnya. Nah, yang kemudian kaki negatifnya itu saya jumper masing-masing ke GND negatif di breadboardnya. Teman-teman dapat lihat seperti ini. Nah, kemudian resistor 10K ohmnya itu saya jumper juga ke GND negatifnya di breadboardnya. Di ini kemudian groundingnya saya masukkan ke bagian negatif GND-nya. Dari push button-nya itu inputnya saya ambil 5 volt dari Uno-nya. Kemudian dari push button itu masuk ke pin D6-nya sebagai push button-nya. Di sini saya menggunakan resistor
220 ohm sesuai dengan perintahnya. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya, tapi sebelumnya saya sudah mengupload kode pemrogramannya itu melalui IDE ke Uno-nya ini, sehingga bisa langsung kita gunakan untuk mengecek apakah programnya berhasil atau tidak sesuai dengan kode biner atau tidak. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa terdapat 15 kode, maka lampu ini akan berkedip sesuai dengan kode binernya. Nah, ini merupakan awal, maka ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka akan kembali ke 0. Yap, seperti inilah nyata hasilnya bagaimana program itu akan berjalan sesuai dengan kode biner 0, 0, 0, 0. Maka kalau ini 1, 1, 0, 0, maka ini hasilnya menjadi 4. Mungkin sekian dari video presentasi saya mengenai proyek rutin saya. Jikalau ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang, mungkin mohon dimaafkan. Untuk itu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.